Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita masih diberi kesempatan insyaallah dalam 1 jam ke depan insyaallah untuk sama-sama menimba ilmu, meluruskan pemahaman yang selama ini keliru, dipahami secara keliru. Tes. Beribadah itu penting, tapi membekali ibadah dengan pengetahuan tidak kalah penting. Beragama itu enggak cukup hanya dengan semangat, tapi juga harus dibekali dengan pengetahuan yang tepat. Sekarang ini kita jumpai saudara-saudara kita yang dengan penuh semangatnya berdakwah, mengajak orang menuju jalan kebaikan, tapi karena ajakannya itu tidak dibekali dengan pengetahuan, akhirnya timbullah sikap saling sesat dan menyesatkan. Terjadi kan Pak ya? Di lingkungan kita, saya tidak tahu di sini karena saya ini pertama kali di sini. Tapi saya dengar sih begitu katanya. Fenomena yang umum kita jumpai. Ada saudara-saudara kita yang saking semangatnya mengamalkan Islam sampai-sampai melabeli saudara-saudaranya sendiri dengan kata-kata yang tidak pantas menurut ajaran Islam. Bapak pernah mendengar kaum Khawarij, pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman ibn Muljam. Kelompok Khawarij itu diantara salah satu karakteristiknya, dia suka memberlakukan ayat yang berlaku bagi orang kafir disematkan kepada orang muslim. Caranya dalam beragama itu ekstrim, tapi urusan ibadah, pembunuh Sayyidina Ali ini qaimul lail shaimun nahar. Saya ulangi Pak, pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantu sekaligus sepupunya Nabi. Coba itu bayangkan Pak, apa iya kita merasa lebih mulia dari beliau? Itu Sayyidina Ali awal man aslam minas sibyan, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak kecil. Sejak usia kecil hidupnya itu sama Nabi. Dinikahkan dengan putri yang paling beliau cintai, Sayyidah Fatimah. Bahkan ada hadis menyebutkan Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu bagian dari diriku. Apa yang membuatnya sakit hati, membuatku sakit hati juga, kata Nabi. Ali bin Abi Thalib setinggi itu levelnya, dibunuh sama orang muslim. Abdurrahman bin Muljam itu orang muslim. Terus digambarkan beliau itu, bukan beliau, dia ya, karena ungkapan beliau mengindikasikan penghormatan. Masa kita menghormati orang yang bunuh sepupu Nabi? Dia itu qaimul lail shaimun nahar. Kalau malam sholat rajin, kalau siang tuh puasa Bu. Jadi ini orang rajin ibadah. Subhanallah, saya kadang-kadang memperhatikan beberapa golongan, kadang-kadang urusan ibadah mereka paling depan gitu loh, tapi urusan menyesatkan paling depan juga gitu. Itu terjadi Pak. Sebabnya karena semangat keagamaan yang tidak dibekali dengan dasar pengetahuan. Efeknya begitu Pak. Membunuh Sayyidina Ali dengan alasan Ali itu sudah kafir. Dalam peristiwa perang Siffin itu, seperti yang kita tahu, sebenarnya ini konflik sahabat sudah berlalu ya. Dalam mazhab Ahlus Sunnah, apapun yang menyangkut sahabat,
konflik-konflik atau perang saudara yang berlangsung di kalangan sahabat itu tak perlu kita komentari. Pasti ada yang benar, pasti ada yang salah. Tapi kan sesalah-salahnya sahabat nggak bisa Pak kita ukur dengan standar kita gitu loh. Mereka itu sesalah-salahnya mereka itu berijtihad, boleh jadi hasil ijtihadnya salah, ya sudah. Boleh jadi kesalahan itu tertutup dengan amal soleh mereka, kita nggak pernah tahu. Itu yang diajarkan oleh para ulama kita. Beda dengan misalnya golongan Syiah yang suka mencaci maki, mengkritik sahabat dan lain. Kita nggak ikut-ikutan yang begituan. Ali itu dipandang kafir karena dia berhukum dengan hukum selain Allah katanya, dengan hukum selain hukum Allah. Karena dalam peristiwa perang Siffin itu Ali menerima arbitrase, perdamaian, kira-kira begitulah. Harusnya itu ditumpas kelompok Muawiyah, Sayyidina Muawiyah, sahabat juga. Mereka itu kan kelompok pemberontak dari pemerintahan yang sah Ali bin Abi Thalib itu. Sampai pada satu titik kelompok ini mau kalah dalam perang, mereka ngangkat mushaf, mengajak pasukan Sayyidina Ali untuk berhukum dengan hukum Allah. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kebijaksanaan, kita nggak akan memerinci peristiwa itu ya, tapi poinnya adalah beliau menerima arbitrase dari kelompok Muawiyah itu, perdamaian, berdamai. Nah bagi orang Khawarij, Ali itu berhukum dengan hukum manusia dan menolak hukum Tuhan gitu. Wah singkat cerita udah dibunuhlah pokoknya Ali bin Abi Thalib. Subhanallah Pak, dari keempat khalifah itu tiga-tiganya mati dibunuh. Hanya Abu Bakar, Umar matinya dibunuh, Utsman matinya dibunuh, Ali bin Abi Thalib juga matinya dibunuh. Itu pelajaran buat kita Pak, bahwa kemuliaan orang itu enggak diukur dengan bagaimana cara dia mati. Bukan soal bagaimana, ngeri kali ya matinya itu tabrak terlindas begini-begini, enggak. Yang mengukur kemuliaan orang itu bukan soal bagaimana bentuk dia mati, keadaan dia mati, tapi tentu yang menjadi ukuran adalah amal soleh dia sendiri. Kadang-kadang ada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Hamzah bin Abdul Muttalib itu peristiwa wafatnya tragis sekali. Hamzah itu paman yang paling disayang oleh Nabi, itu wafat di tangan seorang budak namanya Wahsy. Hamzah ini orang yang gagah perkasa, kalau tarung satu lawan satu gak bakal bisa kalah. Akhirnya Hindun di peperangan Uhud, setelah peperangan Badar terjadi, banyak dedengkot gitu, orang-orang kafir yang tewas. Di antara pahlawan di peperangan Badar itu Sayyidina Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrik balas dendam. Mereka kepengen balas dendam, satu target mereka itu Hamzah itu. Kalau disuruh duel satu lawan satu gak bakal bisa. Akhirnya Hindun, istrinya Abu Sufyan ketika itu, Abu Sufyan belum masuk Islam, tapi masuk Islam di kemudian hari ketika peristiwa Fathu Makkah. Nyewa seorang budak namanya Wahsy. Wahsy ini ahli dalam menombak. Dia cerdik. Hamzah ini kayaknya bisa dibunuh dengan cara itu doang. Disewalah itu Wahsy. Singkat cerita Hamzah terbunuh, terkoyak-koyak bagian jeroan perutnya itu, sampai dimakan bagian ininya nih, bagian jeroannya itu sama Hindun, saking dendamnya dia. Hamzah bin Abdul Muttalib. Banyak orang-orang mulia yang wafat dalam keadaan tragis seperti itu. Tapi bukan berarti itu menjadi gambaran dia dihinakan oleh Tuhan, ya enggak gitu loh. Hamzah bin Abdul Muttalib, banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah yang bisa yang ingin saya sebutkan, yang ingin saya jelaskan bukan itu. Tapi poinnya adalah ada segolongan orang sejak dulu sampai sekarang itu, saking semangatnya dia dalam mengamalkan ajaran agama karena nggak dibekali pengetahuan, akhirnya dia terjatuh dalam sikap saling menyesatkan saudara seiman. Alasannya apa? Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu sebetulnya ajakan bagus Pak. Sebagaimana kelompok Khawarij ketika bilang tidak ada hukum kecuali hukum Tuhan. Benar sebetulnya Pak. Cuma kata Imam Ali, kata Sayyidina Ali, itu ungkapan benar tapi dimaksudkan untuk kebatilan. Sama mirip-mirip kayak orang zaman sekarang Pak. Indonesia ini negara kafir katanya, karena sebagian saudara kita, karena berhukum tidak dengan hukum Tuhan.
dalam hal ini Al-Quran. Jadi bayangan mereka hukum Tuhan itu apa? Kalau ada yang maling dipotong, kalau ada yang berzina dirajam, kira-kira begitu. Padahal Bapak kalau misalnya tanya penjelasan para ahlinya, hukuman-hukuman seperti potong tangan, rajam, apalagi dan semacamnya itu hukuman-hukuman yang nggak bisa dieksekusi dengan cara yang mudah. Saya beri contoh ya Bu, sebagai bukti Islam itu tidak menginginkan kalau ada yang nyuri potong langsung, kalau berzina dirajam langsung, bukan begitu semangatnya. Saya pernah kemarin ceramah di MRBJ mengisahkan seorang sahabat yang melakukan, mohon maaf, perzinahan, tapi kemudian Nabi seolah-olah ingin menutupi aibnya itu, bukan langsung bernafsu ingin menjatuhkan hukuman kepada dia gitu. Hukuman-hukuman itu nggak akan bisa diterapkan kecuali setelah memenuhi syaratnya. Saya beri contoh, hukuman berzina itu baru bisa dieksekusi, baru bisa diterapkan, hukum rajam itu atau hukum cambuk itu ya, setelah adanya persaksian orang yang adil, dan yang menyaksikan ini harus melihat langsung, mohon maaf sekali, kemaluan masuk, harus melihat, bukan cuma sebatas masuk ke dalam kamar selesai, nggak bisa itu persaksiannya diterima. Terus yang bersaksi ini harus orang yang betul-betul adil, terpercaya, orang soleh lah kira-kira begitu. Sampai-sampai kita sulit menerima kebohongan dari orang kayak gitu. Di zaman sekarang Pak, kebohongan itu di mana-mana, betul nggak? Sekarang video itu bisa diedit dengan sangat mudah sekali. Kan gampang banget sekarang itu, zaman tipuan seperti ini. Makanya hukuman-hukuman kayak potong tangan, hukum rajam, hukum cambuk itu nggak bisa diterapkan. Kenapa? Karena zamannya sekarang zaman syubhat, zaman yang serba samar gitu loh, susah. Kita mau hukuman mati, hukuman potong tangan, banyak sekarang kan, banyak orang yang dibayar-bayar untuk kesaksian palsu itu. Jadi kita negara ini bukan berarti tidak mengamalkan hukum Allah, tapi karena hukuman-hukuman ini belum bisa diterapkan. Dan ada hadis Nabi yang bilang, idra'ul hududa bisyubuhat, tanggalkan tolaklah hudud itu dengan syubuhat. Jadi kalau ada kesamaran gak boleh langsung dieksekusi itu. Islam itu bukan agama yang punya semangat nafsu ingin menyiksa manusia, zina langsung rajam, cambuk, bukan begitu. Zaman seperti sekarang semakin susah coba Pak kita mencari keadilan itu. Jangan kan urusan begituan, urusan korupsi aja sekarang kita itu kadang-kadang udah skeptis Pak. Itu orang benar korupsi apa kagak sih sebetulnya? Betul nggak Pak? Ngerasa itu nggak? Ngerasa ya? Betapa sekarang zaman kebohongan, di zaman seperti ini hukum-hukum pancung lah, hukum cambuk lah, hukum ini itu susah diterapkan Pak. Bukan berarti negara kita mengamalkan hukum Allah. Negara kita itu memang belum bisa, keadaan seperti sekarang ini belum bisa mempraktekkan potong tangan gitu loh, nggak bisa. Dan mas sejak awal ketentuan dari nabinya, kalau masih ada kesamaran tinggalkan hudud itu, hukuman-hukuman seperti itu tinggalkan, cari hukuman lain. Ya makanya kita ada hukuman penjara, ada hukuman-hukuman lain gitu loh. Nah itu bukan berarti kita nggak mengamalkan hukum Allah. Lihat, ada ungkapan-ungkapan bagus, benar. Tidak ada hukum yang layak dipatuhi kecuali hukum Allah, betul. Tapi kadang prakteknya suka dimanfaatkan untuk cara-cara yang salah. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi bersabda, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan bagi kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh, kalian gak akan sesat. Janji Nabi itu Pak, kalau kita gak mau sesat, berpegang teguhlah kepada dua hal. Jawaban Nabi apa? Kitabullah wa sunnah Rasul. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Inilah hadis yang sering memotivasi orang-orang yang jargonnya itu balik kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ini ustadz sunnah, ini ustadz bid'ah. Ini masjid sunnah, ini tidak sunnah. Ada apa ya? Kayak gitu ada ya? Kurang sehat itu kayak gitu tuh. Seolah-olah yang lain semuanya itu kotor, yang ini doang yang bersih gitu loh. Itu ajaran salafus soleh emang begitu ya? Kadang-kadang kita bertanya-tanya, emang ajaran sahabat Nabi kayak gitu ya? Yang lain semuanya kotor gitu, yang ini doang nih Masjid At-Tauhid, Masya Allah, seolah yang lain syirik semuanya. Masjid sunnah,
kajian sunnah, seolah yang lain sesat semuanya. Benar sih, balik ke Quran dan sunnah itu ungkapan semua muslim akan sepakat. Karena rujukan agama kita dua itu tadi yang disepakati. Tentu nanti ada namanya ijma, ada yang namanya qiyas, dan sumber-sumber hukum lain. Tapi yang disepakati oleh semua muslim, ulama muslim sepanjang zaman, Quran dan sunnah. Yang sering dilupakan oleh orang-orang ini apa coba? Kembali kepada Al-Quran dan sunnah itu. Di baliknya itu suka ada selipan-selipan pemahaman yang salah. Seolah-olah kalau kembali kepada Quran dan sunnah itu artinya kita baca langsung Quran, baca langsung hadis. Dari terjemahan Depak, terjemahan penerbit-penerbit di Indonesia itu. Ini hadis Nabi bilang begini, akhi, ini hadis Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan kamu berkumpul-kumpul, baca maulid, baca barzanji, merayakan hari kelahiran Nabi. Sahabat tidak pernah melakukan itu. Sahabat kalau habis selesai sholat gak ada yang salaman-salaman, gak ada yang setelah sholat mengadakan zikir berjamaah, gak ada yang pegang tasbih. Ya akhi, ini bid'ah ini semuanya. Ayo kembali kepada Quran dan sunnah. Saya mau ngajarin Bapak Ibu sekalian satu kaidah yang sangat penting sekali. Dan ini kaidah sangat masuk akal. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kaidah lainnya yang serupa dengan itu, al wasail ta'khud hukmal maqasid. Sesuatu yang menjadi perantara, perhatikan ya Ibu, sesuatu yang menjadi perantara bagi terwujudnya sesuatu yang wajib, maka dia juga menjadi wajib. Saya ulangi, sesuatu yang menjadi perantara bagi sesuatu yang wajib, maka dia juga menjadi wajib. Masuk akal kan? Kita ini sholat Pak, baru bisa sah kalau kita bersuci. Artinya kalau ada perintah dirikanlah sholat, udah masuk di dalamnya perintah apa? Bersuci. Karena ketika itu kewajiban sholat gak akan bisa kita tunaikan tanpa bersuci. Berarti bersuci menjadi wajib dong hukumnya, karena kewajiban sholat. Ibu pernah dengar di Quran penjelasan soal pakaian jilbab yang ditentukan dalam Quran ukurannya berapa kali berapa, modelnya apa? Pernah Ibu? Di sunnah ada itu? Tidak ada. Quran memerintahkan tutup aurat. Apapun yang menjadi perantara bagi tertutupnya aurat, maka mengambil hukum dari tujuan itu. Jadi pakai jilbab itu jadi wajib, bukan karena jilbabnya, tapi karena jilbab adalah perantara bagi tertutupnya aurat. Lihat tuh, masuk akal kan? Masuk akal. Apalagi ada hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kita, siapa yang membaca zikir ini sekian ratus, misalnya ada hadis menyebutkan siapa yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam hadis sahih disebutkan orang itu nggak akan bisa diganggu oleh setan, tidak akan menerima gangguan dari setan. Amalin tubuh. Saya alhamdulillah dengan santri-santri saya mengamalkan itu rutin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu setan semuanya lari sama ibu, gak bakal mau. Ya sekarang banyak itu Pak orang-orang yang menerima dongeng turun temurun gitu ya. Ada orang-orang yang dicelakakan sama jin macam-macam, itulah. Banyak pikiran-pikiran aneh itu, supaya kalau mau dibahas itu bisa berepisode-episode. Tapi kita akan fokuskan ke dalam hal-hal inti. Nabi bilang barang siapa yang membaca zikir ini 100 kali, saya untuk memudahkan hitungan 100 itu kan perlu alat. Alatnya diantaranya ini. Memang zaman Nabi nggak ada Bu. Nabi itu jangan dibayangin zikirnya kayak kita kayak begini, enggak. Tapi ini menjadi perantara untuk mengatur bilangan zikir. Berarti boleh atau enggak gitu? Ya boleh, perantara. Dalam sholat berjamaah Nabi nggak ada cerita pakai speaker. Tapi speaker itu kita pakai untuk memudahkan jemaah mendengar suara imam. Itu kan? Jadi banyak sekali hal-hal sebetulnya di zaman Nabi nggak dipraktekkan. Cuma karena itu menjadi perantara bagi terwujudnya sesuatu yang mulia, maka orang muslim berinovasi. Tasbih juga macam-macam sekarang mah. Ada yang digital, digital juga beda-beda tuh. Ada yang seperti ini, bahannya pun beda-beda. Ada tasbih yang mahal tuh yang user laut itu Pak, harganya 5 jutaan kalau nggak salah, tasbih itu.
Ada. Zaman Nabi nggak ada kayak gitu. Iya emang nggak ada. Tapi itu menjadi perantara untuk berzikir. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi bilang, aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian gak akan tersesat. Yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Itu bukan berarti cara kita beragama itu hanya merujuk pada itu saja, dua hal itu saja. Kenapa? Karena faktanya tidak semua orang paham